Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anjani Sinulinga dengan NIM C1F023004 dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai laporan pendampingan sertifikasi halal terhadap dua pelaku usaha yang saya dampingi. Yang pertama ada usaha Kedai Ummu Habibah dan yang kedua ada usaha Yamikraks, yang dimana hasil presentasi ini ditujukan sebagai pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah manajemen produk halal yang diampu oleh Ibu Dr. Luki Enggrani Fitri SE MSI. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk terhadap pemaparan materi yang pertama, yaitu urgensi sertifikasi halal. Urgensi sertifikasi halal yang pertama yaitu kewajiban hukum. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal dengan produk makanan dan minuman yang mulai diwajibkan secara bertahap. Hal ini memastikan usaha mikro kecil mematuhi regulasi, beroperasi secara legal, dan menghindari potensi sanksi administratif. Yang kedua yaitu peningkatan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Sertifikasi halal secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Di Indonesia, logo halal adalah simbol kepercayaan yang menjamin produk aman, higienis, dan sesuai syariat Islam. Kehadiran label halal ini secara langsung mempengaruhi keputusan pembelian, sekaligus memastikan aspek thayyib yang mencakup kebersihan dan kualitas, sehingga akan menarik minat konsumen. Yang ketiga yaitu peningkatan daya saing dan perluasan pasar. Label halal memberikan keunggulan kompetitif dan memfasilitasi perluasan pasar bagi usaha mikro kecil. Produk bersertifikat halal memiliki nilai tambah yang membedakannya dari pesaing. Hal ini membuka akses usaha mikro kecil ke pasar domestik yang lebih besar dan yang terpenting ke pasar halal global yang bernilai besar. Sertifikasi halal juga mencerminkan standar kualitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai jual beli produk. Yang keempat, membangun ekosistem halal nasional. Sertifikasi usaha mikro kecil berperan penting dalam membangun ekosistem halal nasional. Keikutsertaan UMK mendukung visi besar Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. UMK yang bersertifikat halal menjadi bagian integral dari rantai pasok halal global atau Global Halal Supply Chain yang secara kolektif mendorong pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi syariah di tingkat nasional maupun internasional. Slide selanjutnya yaitu tujuan pendampingan. Yang pertama tentu saja untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen produk halal. Yang kedua yaitu bertujuan untuk pemenuhan kewajiban. Hal ini maksudnya memastikan bahwa pelaku usaha mikro kecil memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Tujuan selanjutnya yaitu mengoptimalisasi proses self-declare. Hal ini maksudnya yaitu membimbing pelaku usaha mikro kecil dalam menyiapkan dan memproses seluruh dokumen pendaftaran melalui skema self-declare hingga tuntas. Tujuan yang terakhir yaitu penerbitan sertifikasi halal. Hal ini maksudnya adalah diterbitkannya sertifikat halal resmi oleh BPJPH terhadap pelaku usaha yang saya dampingi. Selanjutnya yaitu proses pendampingan terhadap pelaku usaha yang saya dampingi. Pada tanggal 20 September 2025, saya mengikuti pelatihan sebagai peserta pendamping produk halal, yang dimana ini mencakup mempelajari beberapa materi dan mengerjakan esai hingga studi kasus. Selanjutnya, sertifikat saya tersebut terbit pada tanggal 22 September 2025. Setelah sertifikat saya terbit, saya mencari beberapa pelaku usaha mikro kecil di sekitar wilayah saya. Setelah sertifikat pelatihan saya terbit, saya segera mencari beberapa pelaku usaha mikro kecil yang ada di sekitar wilayah saya untuk saya dampingi sertifikasi halal. Nah, berikut ini adalah bukti sertifikat saya sebagai pendamping proses produk halal. Dan juga sertifikat pelatihan saya sebagai peserta pendamping proses produk halal. Proses yang pertama, inisiasi pendampingan dan komitmen awal. Inisiasi pendampingan dimulai pada tanggal 25 September 2025 dengan mencari dan menawarkan program sertifikasi halal kepada beberapa usaha mikro kecil di sekitar wilayah saya. Hingga akhirnya dapatlah Kedai Ummu Habibah dan Yamikraks yang menyatakan kesediaan untuk didampingi. Setelah tercapai kesepakatan, komunikasi dilakukan secara daring untuk menjadwalkan kunjungan ke rumah produksi.
Tahap awal ini diakhiri dengan kunjungan ke rumah produksi untuk memberikan sosialisasi singkat dan penjelasan mendalam mengenai proses sertifikasi halal jalur self-declare. Yang kedua yaitu proses asesmen kesiapan awal yang meliputi ada legalitas usaha. Hal ini memastikan kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB dan kartu tanda penduduk atau KTP penanggung jawab yang valid. Selanjutnya memverifikasi kesesuaian jenis usaha dengan cara pendaftaran self-declare. Proses selanjutnya yaitu validasi produk dan bahan. Hal ini mencatat dan menginventarisasi semua bahan yang digunakan, baik bahan utama, tambahan maupun bahan penolong. Selanjutnya memastikan semua bahan yang digunakan berstatus halal. Dibuktikan dengan sertifikat atau masuk ke dalam daftar bahan kritis yang diverifikasi. Selanjutnya yaitu memastikan produk tidak mengandung resiko bahaya. Maksudnya yaitu mengandung hammer ataupun babi. Proses yang kelima yaitu verifikasi fasilitas produksi. Hal ini dengan mengunjungi dan memverifikasi lokasi produksi, memastikan tidak ada kontaminasi silang, najis maupun haram antara produk yang didampingi dengan produk yang lain. Selanjutnya yaitu memastikan fasilitas dan peralatan yang digunakan bersifat bersih dan tidak tercampur dengan yang haram. Proses yang terakhir yaitu persiapan dokumen teknis yang dibutuhkan. Hal ini meliputi membantu pelaku usaha menyusun daftar bahan secara rinci, membantu menyusun pernyataan pendampingan halal melalui skema self-declare, atau manual sistem jaminan halal sederhana. Yang terakhir yaitu melakukan registrasi atau aktivasi akun pelaku usaha di sistem Si Halal. Selanjutnya yaitu alur dan tahapan pendampingan sertifikasi halal. Di sini ada 3 tahap dalam pendampingan. Yang pertama yaitu tahap praregistrasi dan persiapan dokumen. Dalam tahap pertama ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu pendampingan teknis. Hal ini memastikan pelaku usaha telah memenuhi kriteria self-declare, yaitu produk tidak beresiko dan menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Yang kedua yaitu finalisasi dokumen. Hal ini saya selaku pendamping membantu pelaku usaha menyusun atau memfinalisasi dokumen-dokumen penting seperti formulir pendaftaran, daftar riwayat bahan, dan manual sistem jaminan halal sederhana. Yang ketiga yaitu registrasi Si Halal. Saya membantu membuat atau mengaktifasi akun pelaku usaha di sistem Si Halal dan mengunggah dokumen-dokumen yang telah disiapkan. Tahap yang kedua yaitu tahap verifikasi pendamping. Di sini juga terbagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama yaitu verifikasi data di Si Halal. Saya selaku pendamping memverifikasi kelengkapan dan kebenaran data yang diunggah oleh pelaku usaha. Ini meliputi NIB, KTP, daftar bahan, dan juga proses produk halal. Yang kedua yaitu verifikasi lapangan. Saya selaku pendamping proses halal melakukan kunjungan verifikasi ke rumah produksi untuk memastikan kecocokan data bahan yang digunakan dengan yang didaftarkan dan penerapan proses produk halal di lapangan, meliputi kebersihan dan tidak adanya kontaminasi silang. Yang ketiga yaitu penyusunan laporan. Setelah verifikasi selesai, saya menyusun laporan akhir pendampingan dan checklist verifikasi yang kemudian diunggah di sistem Si Halal. Yang keempat yaitu rekomendasi pendamping. Saya selaku pendamping memberikan rekomendasi persetujuan bahwa produk pelaku usaha tersebut layak diajukan ke Komite Fatwa untuk penetapan kehalalan. Selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikasi halal. Langkah yang pertama yaitu audit atau sidang fatwa. Laporan pendampingan diterima oleh Komite Fatwa yaitu MUI atau BPJPH, dan Komite Fatwa melakukan pemeriksaan dan penetapan kehalalan produk. Yang kedua yaitu penerbitan ketetapan halal. Jika laporan disetujui, maka akan diterbitkan ketetapan halalnya. Namun jika tidak disetujui, maka akan dikembalikan kepada pelaku usaha. Yang ketiga yaitu penerbitan sertifikasi halal. Berdasarkan ketetapan halal yang telah disetujui, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal resmi kepada pelaku usaha. Yang terakhir yaitu penyerahan dan edukasi akhir.
Saya selaku pendamping menyerahkan sertifikat halal dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pasca sertifikasi, seperti edukasi agar menjaga konsistensi proses produk halal dan pelaporan bahan yang digunakan jika ada bahan yang diganti. Dari semua tahapan proses pendampingan sertifikasi halal, tentu saja saya ada mengalami beberapa kendala dalam pendampingan tersebut. Yang pertama yaitu pelaku usaha belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Nah, solusinya yaitu saya melakukan pendampingan intensif untuk melakukan pendaftaran nomor induk berusaha melalui sistem OSS hingga NIB tersebut terbit. Nah, kendala yang kedua yaitu peralatan produksi bercampur dengan peralatan rumah tangga atau tata letak produksi yang memungkinkan kontaminasi silang. Nah, solusinya yaitu saya memberikan saran untuk penataan ulang area produksi dan memisahkan alat produksi dengan peralatan rumah tangga. Kendala yang ketiga yaitu pelaku usaha memiliki keterbatasan waktu untuk fokus pada pengumpulan data akibat kesibukan pada operasional atau usaha sehari-harinya. Nah, solusi yang saya lakukan yaitu menyesuaikan jadwal pertemuan, menggunakan komunikasi daring yang fleksibel, dan memecah tugas menjadi langkah-langkah yang kecil. Kendala yang terakhir atau keempat yaitu situs atau web si halal ini sering mengalami gangguan atau error. Solusinya yaitu saya mengoptimalkan waktu akses dan memaksimalkan kerja offline, di mana semua data atau dokumen yang dibutuhkan dikerjakan terlebih dahulu pada draft, dan akan diunggah pada saat web atau situsnya sudah normal kembali. Selanjutnya yaitu ada dokumentasi proses pendampingan. Nah, yang di sebelah kiri ini ada dokumentasi dengan pelaku usaha 1 yaitu Ummu Habibah dengan produk Estella Creamy. Di sini saya ada foto dengan pelaku usaha atau ownernya, ada foto produknya, dan juga ada foto saat saya terjun lapangan ke outletnya. Nah, foto yang di tengah ini adalah dokumentasi masih sama dengan pelaku usaha pertama, tapi beda produk, yaitu ini bolen pisang panggang Ummu Habibah. Foto yang terakhir yang sebelah kanan yaitu dengan pelaku usaha kedua dengan usaha Yummy Crux, yang dimana ini ada foto saya dengan pelaku usaha atau ownernya, dan ini foto produknya keripik bayam dan keripik nanas, dan juga ada foto saat saya turun lapangan ke rumah produksinya. Nah, hasil akhir pendampingannya yaitu di sini yang pertama ada nomor sertifikasi halal dan barcode sertifikasi halalnya, dan tentunya ada sertifikat halal. Nah, yang sebelah kiri ini yaitu sertifikat halal untuk usaha Yummy Crux. Nah, yang dua ini adalah sertifikat halal untuk pelaku usaha pertama yaitu dengan produk bolen pisang panggang Ummu Habibah dan juga produk Estella Creamy Ummu Habibah. Slide berikutnya yaitu rekomendasi. Berikut ini ada beberapa rekomendasi yang saya sarankan terhadap dua pihak. Yang pertama yaitu bagi pelaku usaha. Untuk menjaga konsistensi proses produk halal, pelaku usaha wajib menjaga konsistensi penerapan proses produk halal yang telah diverifikasi seperti bahan, alat, dan lokasi, dan mencatat setiap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pelaporan bahan kritis. Pelaku usaha diharapkan segera melaporkan kepada pendamping atau pihak berwenang jika ada pergantian bahan baku utama atau bahan penolong yang berpotensi mempengaruhi status kehalalan produk. Dan terakhir yaitu persiapan renewal. Pelaku usaha diharapkan mulai mempersiapkan diri untuk pembaharuan sertifikasi halal yang harus diajukan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Yang kedua, rekomendasi bagi lembaga pendamping atau pemerintah, yaitu monitoring pasca sertifikasi. Melakukan monitoring berkala misalnya 3-6 bulan sekali untuk memastikan usaha mikro kecil terus mematuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan. Rekomendasi yang terakhir yaitu memperluas jangkauan. Diharapkan untuk mengembangkan program pendampingan serupa ke lebih banyak usaha mikro kecil untuk mengakselerasi kepatuhan halal di wilayah pelosok khususnya. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari hasil pendampingan sertifikasi halal yang saya lakukan. Pendampingan sertifikasi halal yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan telah berhasil mencapai tujuan utama yang ditetapkan,
yaitu keberhasilan mencapai 100%. Dua pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu Kedai Ummu Habibah dan Yummy Crux, berhasil saya dampingi hingga seluruhnya memperoleh sertifikat halal resmi dari BPJPH. Yang kedua, yaitu penerapan proses produk halal. Dua pelaku usaha yang didampingi kini telah memahami dan mampu menerapkan proses produk halal sederhana dalam operasional harian mereka dan memastikan konsistensi kehalalan produknya. Yang terakhir yaitu dampak usaha. Keberhasilan ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum saja, tetapi juga membekali kedua pelaku usaha dengan keunggulan kompetitif dan legalitas penuh untuk memperluas pasar. Nah, itulah tadi presentasi saya atas laporan hasil pendampingan sertifikasi halal terhadap pelaku usaha yang saya dampingi. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.